Perkenalkan, nama saya Aruzidul Saluku. Saya adalah owner di CV Modesti Sofa. CV Modesti Sofa memiliki visi menjadikan produsen kerajinan sofa lokal berkualitas, inovatif, dan terpercaya. Misinya yang pertama, sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman di bidang sofa. Yang kedua, melayani model-model sofa terkini dan modern, dan berkomitmen melayani cepat dan tepat. Saat ini Modesti Sofa memiliki 2 cabang. Yang pertama di Jalan Pahlawan di daerah Kalimulia, dan yang kedua di Jalan Tugu Jaya yang ada di daerah Depok juga. Saat ini Modesti Sofa memiliki jumlah karyawan sebanyak 54 orang, dan mereka memiliki bagian masing-masing, dan bagian masing-masing itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sodi Abdullah selaku manajer dari divisi perekrutan karyawan. Saya akan menjelaskan sedikit terkait sistem perekrutan kita dan beberapa jumlah karyawan kita saat ini. Untuk jumlah karyawan saat ini itu ada di angka 54 orang, total dari 2 cabang. Terdiri dari beberapa divisi, ada divisi admin, ada divisi host life, divisi driver, kepala gudang, keuangan, produksi rangka, dan penjahit. Admin sendiri ada sekitar 3 orang, host life ada 5 orang, driver 10 orang, kepala gudang 1 orang, keuangan 1 orang, produksi rangka ada 9 orang, dan penjahit total ada di angka 23 orang. Itu sudah total dari 2 cabang ya. Untuk sistem penggajian kita itu tergantung, misalnya dari segi produksi rangka itu tergantung bagaimana seberapa banyak produksi dia di hari itu, seberapa banyak produksi dia tiap bulannya. Untuk divisi admin, penggajian sistemnya seberapa banyak dia bisa menjual, karena memang kan kita di sini ditargetkan juga ya setiap bulannya itu penjualan sekitar 50 buah sofa per bulan minimal. Oke. Untuk program, biasanya program bagi karyawan baru itu kita lebih ke ini ya, dari intern aja. Jadi pas ada karyawan baru, perekrutan itu belajarnya dari karyawan yang sudah lama di situ. Biasanya tantangan-tantangan yang dihadapi dari segi perekrutan kan banyak ya. Para karyawan yang baru yang masih awam di bidang ini, maka emang rada susah nih kita ngajarinnya. Kalau apalagi masih baru, belum tahu jelas tentang dunia penjahitan, dunia live, maka cara kita mengatasinya jelas kita bantu mereka dengan yang karyawan lama, atau kalau misalnya beberapa bulan sekali ada pelatihan-pelatihan di luar gitu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Oviani, saya dari manajer perfilman ingin menjelaskan bagaimana sih pengadaan bahan baku, membuat sofa seperti apa, terus bekerja sama dengan vendor-vendor lain itu seperti apa. Dan ini kita akan jelaskan tadi untuk pengadaan bahan baku. Bahan baku di sini membuat sofa ini contohnya itu seperti kayu, kain, lem latex, kakinya yang terbuat dari kayu, ada kaki sofa yang terbuat dari besi. Satu lagi sama serat sleting. Jadi untuk satu sofa itu kita menggunakan 12 meter kayu. Dan untuk sistem kain itu kita membeli dengan bahannya itu seperti rolan. Jadi kita belinya rolan yang bukan per meter. Dan untuk kayunya itu kami mengambil melalui vendor biasanya. Dan untuk kayu lainnya itu kita mengambil dari vendor di Rakas Bitung contohnya. Nah, negosiasi yang sering terjadi jika membelinya lebih harga murah, itu kita bisa mendapat banyak. Jadi kita lebih banyak belinya banyak nih. Jadi kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Mengenai pengelolaan stok, kita membuat sesuai permintaan dan sistem PO atau purchase order. Jadi di sini kita mengantisipasi untuk overstock seperti itu. Dan di sini kita kerjasama dengan vendor yang tidak memiliki kontrak panjang. Jadi jika pembayaran melalui vendor itu langsung di tempat, atau biasanya sih cash ya, tidak ada tempo di sini. Dan bagaimana sih pengadaan bahan baku kalau misalnya terjadi kenaikan harga? Jadi vendor itu memberitahu kita seminggu sebelum kenaikan harga. Jadi kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu dengan harga sofanya seperti itu. Saya Adista Nabila selaku manajer produksi di Modesti Sofa. Di sini saya akan menjelaskan proses produksi pembuatan sofa kami mulai dari tahap awal hingga pendistribusian. Nah, proses produksi dimulai dari tahap desain,
kami merancang sofa berdasarkan sistem purchase order atau PO dari pelanggan atau juga untuk stok toko offline kami. Nah, dalam tahap desain kami menentukan bentuk, ukuran, warna, serta material yang akan digunakan seperti kayu, busa, dakron, dan kain. Nah, proses produksi sendiri terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu pembuatan kerangka sofa. Di tahap ini, kayu akan dirakit menjadi kerangka sofa, kayu akan dipotong dan dibentuk sesuai desain. Setiap pekerja dapat menghasilkan sekitar 3 kerangka per hari. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu pemasangan busa dan kain. Setelah rangka selesai, busa akan ditempatkan sebagai bantalan, kemudian kain akan dipotong, dijahit, dan dipasang menggunakan staples khusus. Nah, pada tahapan ini tim dapat menghasilkan hingga 12 set per hari. Setelah perakitan sofa akan melalui tahap finishing dan kontrol kualitas untuk memastikan tidak ada cacat seperti jahitan longgar ataupun kain yang sobek. Nah, sofa yang sudah selesai selanjutnya akan dikemas, lalu akan didistribusikan ke toko offline kami atau langsung dikirim ke pemesan. Proses pengerjaan mulai dari pembuatan kerangka hingga siap dipasarkan membutuhkan sekitar 7 sampai 14 hari pengerjaan, tergantung juga pada tingkat kesulitan dan ukuran sofa. Adapun tantangan dalam proses pengerjaan sofa kami seperti penjahit yang harus mempelajari pola-pola baru dan teknik penjahitan untuk desain koran terbaru. Dan juga ada hasil produksi jika tidak sesuai dengan permintaan pelanggan, produk yang sudah jadi akan kami distribusikan sebagai stok di toko offline. Perkenalkan, saya Dewi Putriani. Saya selaku bagian marketing di perusahaan ini. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Dan ada jenis-jenis sofa yang kita targetkan dalam sehari sampai 1 bulan, seperti seater retro mini dengan harga 4.170.000, seater wings seharga 7.125.000 dengan bahan yang sama seperti bahan sundays, velvet, kanvas sehingga nyaman saat digunakan. Produk sofa juga dikirim dalam kondisi sangat baik dan kita tidak melayani pengiriman luar negeri atau pulau kecuali pembeli tersedia membayar ongkir, packing, pengiriman melalui ekspedisi kargo di luar market Inggris. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu manajemen operasional. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang manajemen operasional. Dikerjakan oleh sebagian petugas, ya mungkin 9 atau 10 orang yang akan mengerjakan manual. Dikerjakan sesuai oleh keinginan customer yang request kita kerjain. Situ setelah dikerjain menjadi sofa dan ada juga dipajang dan ada juga dimasukin ke aplikasi online seperti TikTok, Shopee, Lazada atau Tokopedia dan lainnya. Dan pengirimannya juga kita nggak sama kayak ZE atau yang lainnya. Kalau untuk di dalam kota itu tidak memakai ongkir, sedangkan di luar kota itu menggunakan ongkir. Ongkirnya juga nggak begitu mas, paling 4.000 atau 5.000-an aja. Gitu. Jadi kalau untuk pengiriman barang kita nggak kalau kita di tangan customer, di situ kita karena sobek atau bolong itu kita menggunakan video. Jadi udah di tangan customer kita video sebelum masuk ke rumahnya gitu. Jadi mungkin hanya gitu yang saya bisa sampaikan. Oke, saya tim finance dari perusahaan ini akan menjelaskan bagaimana sistem keuangan pada perusahaan ini. Yang pertama, modal. Modal itu bagaimana kita mendapatkan modal untuk membangun sebuah bisnis ini. Jadi modal kita itu berasal dari dana sendiri, pada saat itu sekitar 50 juta. Untuk kemitraan, sebenarnya kami nggak punya mitra karena tapi kita ada kerjasama dengan vendor lain untuk pelengkap saja, soalnya kadang customer itu suka nanya kok nggak ada mejanya. Nah, jadi kita ada kerjasama dengan mereka sebagai pelengkap. Jadi ada sofa, ada mejanya. Untuk harga pokok produksi, untuk memproduksi satu buah sofa itu tergantung seberapa besar ukuran sofanya. Kadang ada customer yang minta di custom bentuk sofanya gitu. Tapi rata-rata untuk membuatkan satu buah sofa itu sekitar 1,6 juta. Kalau ada yang custom, harga bisa disesuaikan dengan permintaan customer.
Untuk harga jual, kita biasanya mengambil untung sebesar 20-30% dari HPP-nya. Misalnya HPP-nya adalah untuk satu buah sofa itu 1,5 juta. Kita mengambil 30% dari HPP, berarti harga jualnya itu sekitar 1,9 juta. Berikutnya untuk pengeluaran operasional, untuk pengeluaran keseluruhan perusahaan termasuk biaya-biaya lainnya seperti gaji karyawan, biaya listrik, air, sewa tempat, dan lain-lain itu menyentuh 50% dari profit per bulan. Nah, profit kita itu per bulan bisa menyentuh 1,8 M. Dan untuk 1 tahun itu berarti 21,6 miliar per tahun.